Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Baik, sehat. Bu Ira, insya Allah saya akan masuk ke kelas Bu Ira hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 ya. Iya. Oke. Saat itu materinya apa yang akan disampaikan oleh Bu Ira? Materi yang akan disampaikan memang kita sedang membahas mengenai comparison degree. Jadi kami akan melanjutkan materi masih tentang comparison degree. Gitu. Comparison degree ya. Kemudian berarti tujuan pembelajaran dari materi tersebut apa Bu Ira? Berarti peserta didik apa tuh? Peserta didik di situ saya ingin melaksanakan sebuah permainan games yang mengenai kata benda yang memang berkaitan dengan comparison degree. Intinya sih lebih kepada speaking skill-nya. Jadi anak itu dengan menggunakan kartun, anak itu bisa membuat kalimat dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari kartu tersebut. Oke, membuat kalimat dari kartu ya. Yeah. Oke, berarti kira-kira nanti saat di kelas area mana yang akan dikembangkan oleh Bu Ira dalam konsep pembelajarannya? Area yang akan dipelajari adalah mengenai materi penggunaan selain dari materi yang ada, penggunaan media pembelajaran yang lainnya dalam bentuk kartu tadi itu, jadi supaya anak-anak kan kadang-kadang merasa bosan dengan menggunakan metode-metode yang seperti biasa. Saya juga ingin menggunakan metode yang lainnya dengan cara tadi itu menggunakan kartu. Oke. Kemudian kalau boleh tahu kira-kira strategi apa yang akan Bu Ira persiapkan? Strategi yang akan dipersiapkan yang pasti RPP nanti yang memang berkaitan dengan materi comparison degree dan juga yang memang di dalamnya berkaitan dengan games yang akan dipergunakan ini. Dan yang kedua adalah yang saya persiapkan adalah kartu yang memang berkaitan untuk games nanti gitu aja. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ ada diferensiasi proses ataupun konten ya. Iya. Oke, berarti untuk menjaga konsistensi ini kira-kira apa yang akan Bu Ira lakukan untuk menjaga konsistensi dalam pembelajaran yang akan dilakukan? Itu untuk menjaga konsistensi ya kami kembali kepada masing-masing ya. Bagaimana guru itu memberikan pembelajaran yang bukan cuma interaktif tapi juga bisa lebih beragam lagi supaya anak-anak tidak ada tidak bosan gitu dengan satu metode saja gitu. Satu metode saja ya. Jadi istilahnya model pembelajaran yang menarik gitu ya. Oke. Yang lainnya. Baik Bu Ira, sampai kita ketemu di hari Rabu ya, tanggal 1 Maret 2023. Terima kasih ya Bu Ira. Sama-sama Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pak Rahmat sebagai CGP yang sangat Ibu banggakan, Ibu Ira sebagai guru bahasa Inggris yang selalu Ibu cintai dan Ibu banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari ini kita bisa bersilaturahmi yang luar biasa, tambah saudara ya Bu ya, tambah saudara terutama dalam praktisi pendidikan. Maksud dan tujuan Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini adalah pendampingan individu yang kelima ya Pak Rahmat ya. Alhamdulillah kita sudah menjalani rangkaian-rangkaian sampai pada kegiatan pendampingan yang kelima. Nah di pendampingan kelima ini, pendampingan individu sebagai CGP yang kelima ini merupakan observasi terhadap teman sejawat, yang mana observasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang kemarin sudah Pak Rahmat lakukan, baik itu di pendampingan keempat maupun di Lokakarya ya, sudah kita praktekkan, tetapi kita juga wajib untuk menularkan pembelajaran baik ini atau praktik baik ini ya, diantaranya kepada Ibu Ira. Mudah-mudahan terus tidak sebatas di Bu Ira ya, kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Bukan berarti, sekali lagi mohon maaf, bukan berarti kita Pak Rahmatia menggurui semuanya, terus terang aja justru pengalaman ada di Bapak Ibu guru yang lain, tetapi kebetulan kita juga mungkin ini awal kita yang mendapatkan pembelajaran di program Kemendikbud ya, program Kemendikbud tentang Merdeka Mengajar gitu kan, Merdeka Belajar. Akhirnya mau nggak mau ini adalah tugas gitu. Bukan berarti kita paling wah atau paling pinter, justru kita dengan sistem kolaborasi ya Pak Rahmat ya, sistem kolaborasi dan saling mengisi gitu. Jadi di pendampingan 5 ini nanti mungkin kalau pra-observasi sudah Pak Rahmat lakukan kepada Ibu Ira. Kemudian Pak Rahmat juga sudah melihat hasil observasi pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi dengan Bu Ira. Nah sekarang bersama-sama dengan Ibu kita duduk bersama untuk pasca, berarti kan pasca observasi tentang proses pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu kepada Ibu Ira terima kasih atas waktunya, juga kepada Pak Rahmat alhamdulillah yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Mangga Ibu nanti menyimak saja ya. Itu saja mungkin sebagai prakata dari Ibu, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dimulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, apa kabarnya? Baik. Iya, kita ketemu lagi di pasca observasi ya. Sebelumnya kita melakukan pra-observasi, kemudian melakukan observasi di kelas. Nah, sekarang saatnya kita melakukan wawancara di pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ira. Yang pertama, menurut Bu Ira, bagaimana pendapat Bu Ira setelah melakukan pembelajaran di kelas yang kemarin itu Bu ya? Gimana? Setelah melakukan pembelajaran kemarin yang di kelas, saya merasa ternyata anak itu memang harus mendapatkan metode-metode yang berbeda-beda. Jadi supaya mereka intinya sih supaya tidak jenuh dan pembelajarannya juga mudah untuk ditangkap oleh mereka juga gitu. Berarti model pembelajarannya Model yang diperkaya pembelajaran lagi yang memang harus bukan diperkaya juga, maksudnya kitanya harus mencari tahu yang proaktif dengan metode-metode pembelajaran yang lainnya gitu. Oke. Apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Sudah sesuai, sudah hampir mungkin sekitar
di atas 80% lah. Di atas Jadi sudah sebenarnya bahkan melebihi apa yang diharapkan waktu yang awalnya saya cuma anak itu memiliki kekhawatiran mengerti atau tidak maksud dari pembelajaran ini. Namun kemarin dengan secara spontan mereka langsung mengambil kegiatan yang ternyata mereka mengerti maksud dari apa yang saya ingin dapatkan gitu dari mereka. Oke. Bisa Ibu Ira ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam pembelajaran tadi? Yang memuaskan yaitu tadi yang anak ternyata sudah dengan sigap mereka membuat bukan bagian ya, mereka sudah dengan sendirinya menyusun ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil gitu. Jadi sudah dengan spontan mereka melakukan hal tersebut yang sebenarnya saya awalnya tidak terfikirkan anak sudah berdiri dengan menyusun sendiri gitu ya. Awalnya saya kepengennya bebas saja dengan apa yang kartu mereka dapatkan, tapi ternyata mereka dengan sendirinya, kamu sama saya ya, kamu sama saya ya. Jadi sudah dengan spontan mereka melakukan dengan sendirinya itu yang terjadi interaksi ya, interaksi. Jadi di luar ekspektasi saya malahan gitu. Jadi sayanya lebih senangnya jadi ternyata anak itu sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan gitu. Oke Bu Ira, kemudian kalau dihitung dari persentase, bagaimana perkiraan menurut Ibu Ira tentang ketercapaian tujuan pembelajaran? Berapa persen kira-kira menurut Bu Ira itu tercapai atau tidaknya? Sekitar mungkin hampir 90% ya. Hampir 90% ya. Anak juga kemarin itu tanpa ada A, I, U, E, O, jadi begitu sudah kalimatnya pun mereka keluar dengan sendirinya. Jadi mungkin hanya ada yang memang satu atau dua siswa yang mungkin masih kalimatnya mungkin grogi karena mereka harus menyampaikannya di depan kelas gitu. Tapi selebihnya alhamdulillah. Jadi secara umum kalau kemandirian siswanya itu ada ya, dapat ya. Ada. Kemudian kira-kira apa yang menjadi kesulitan dari murid di dalam proses pembelajaran yang kemarin itu, Bu? Yang kemarin mungkin di awal ya, jadi kemarin mereka awalnya kebingungan, tapi setelah diterangkan lagi, diberikan informasi lagi, silakan cari, disesuaikan dengan bagian-bagiannya, misalkan binatang yang paling lambat, binatang yang cepat, binatang yang misalkan di sini ukurannya yang berbeda dari bentuk badan. Hanya dari awal itu saja yang waktu awal yang mereka terlihat kebingungan ya awalnya. Cuma setelah diberikan arahan lagi, baru mereka dengan cepat saya harus bertanya berarti dengan teman yang lain. Itu saja sih yang mungkin kemarin itu yang seharusnya bisa lebih teratur lagi gitu aja. Jadi kebingungan awal itu saja. Jadi kesulitan itu terjadinya pada awal pembuka saja. Pembelajaran ya. Oke. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Ibu sendiri dalam proses pembelajarannya? Kesulitannya kelasnya besar sih. Kelas besar ya. Kelas besar, jadi dengan jumlah yang banyak, jadi kita harus kalau mungkin games yang gampang seperti itu mungkin saja waktunya sedikit. Tapi kalau terkadang kita juga punya games yang lainnya yang waktunya terkadang tidak mencukupi gitu. Jadi apalagi dengan kelas besar kita bingung tempat. Misalkan mungkin kalau dengan sedikit anak bisa dengan 3 baris atau 4 baris bisa. Tapi kalau dengan kelas yang besar kan bingung harus menempatkan di mananya gitu. Jadi lebih kepada mobilisasi anak aja sih sebenarnya kalau memang kelas yang besar. Berarti itu tantangan buat Bu Ira juga ya untuk menangani kelas yang besar itu seperti apa ya, gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Ibu Ira jelaskan tadi? Ya, mungkin dengan
metode yang diferensiasi itu kan. Pembelajaran berdiferensiasi, ya. berdifferensiasi. Jadi memang supaya materi-materi yang memang banyak kesulitannya, yang daya berbeda kan. Kelas 8 itu kan memang materinya sudah mulai lebih sulit ya dibandingin kelas 7. Jadi bisa dengan tepat gitu, bisa di oh ini anak yang memang slow learner, oh ini yang bisalah dengan beberapa kali, tapi ada yang cepat sekali. Jadi memang harus mencari hal yang seperti itu, jadi supaya anak itu dengan anak yang slow learner ini juga bisa memahami materi. Berarti mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi kita bisa mengidentifikasi ya, Ya. gaya belajar anak tuh seperti apa. Mungkin itu juga mengatasi yang tadi problem ibu ya tentang kelas besar tadi Kelas ya. besar. Nah, itu. Mungkin cukup Bu untuk wawancara di pasca observasi ini ya. Terima kasih kepada Bu Ira yang sudah membantu saya ya dalam tadi sebelum pra observasi, kemudian observasi sampai dengan saat ini pasca observasi. Terima kasih banyak Bu Ira ya. Sama-sama, Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.